Salam, selamat pagi menjelang siang, Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Bersyukur kita pada hari ini kembali mengikuti persekutuan doa puasa kita pada bulan ini. Mari kita memulai persekutuan kita menyembah Tuhan. Sebelum kita juga masuk ke dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan sebagai wujud kita mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan dengan pujian hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku masuk ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Dari awal kembali, ku tak membawa apapun juga saat ku masuk ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita angkat pujian ini dari awal kembali. Ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga saat ku masuk ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat kau kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selama. Sekali lagi katakan dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita berdoa menyambut perenungan firman Tuhan. Ya Allah Bapa yang ada di sorga, kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan kami, penebus kami, Yesus Kristus. Tiba saatnya kami akan merenungkan renungan firman Tuhan. Tuhan tolong ajarilah kami selalu untuk kami bisa mengenal akan Engkau Tuhan. Kami mengerti apa yang Kau mau dalam kehidupan kami dengan firman-Mu yang kami renungkan pada hari ini. Sehingga kami pun hidup di dalam perkenanan Tuhan, kami hidup di dalam kehendak Tuhan. Sebagai wujud kami mengasihi-Mu, sebagai wujud kami mencintai-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus mampukan kami yang akan mendengarkan dan merenungkan, dan hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Roh Kudus mampukan dan nyatakan urapan-Mu kepada hamba-Mu.
Makasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, perenungan kita pada hari ini masih terdapat di dalam kitab 1 Samuel. Kita di dalam persekutuan doa puasa kita belajar merenungkan setiap perikop, setiap pasal, setiap ayat yang ada di kitab-kitab yang sudah diurutkan dalam perenungan kita. Kita sebagai manusia begitu ya, kita tidak dapat pungkiri bahwa kehidupan kita di dalam dunia ini, kita terkadang terlalu fokus begitu ya, terlalu fokus kepada apa yang nampak, apa yang dilakukan oleh orang lain. Itu tidak dapat dipungkiri. Sehingga terkadang dalam kehidupan kita pun kadang-kadang menjadi hakim, menjadi judgment yang memvonis seseorang. Terlepas kita sudah mengoreksi diri kita atau belum, itu tidak dapat dipungkiri. Maka dari itu mari kita belajar pada hari ini. Kita belajar dari salah satu tokoh yang juga sama seperti kita, yang adalah manusia. Tetapi di dalam kelemahannya sebagai manusia, ia berusaha hidup berkenan kepada Tuhan. Berusaha hidup dengan perjuangannya, mengasihi Tuhan. Siapakah dia? Kita akan baca dan kita akan kenali dia. Mari kita baca Alkitab kita sebagai nas kita pada hari ini, yang terdapat di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17. Ayatnya yang ke-12 sampai 39. Tetapi saya akan membacakan untuk kita semua dari ayatnya yang ke-33 sampai yang ke-38 untuk mempersingkat pembacaan kita. Iya. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Puji Tuhan. Iya, dari perenungan kita akan belajar dari sosok Daud ya. Kita akan belajar dari sosok Daud yang adalah sama seperti kita, manusia ya. Dia juga mempunyai kelemahan-kelemahan yang sama seperti kita. Tetapi kita belajar bagaimana perjuangannya sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Allah yang membebaskan mereka dari perbudakan, yang tentunya adalah Allah yang sama yang kita sembah dengan mereka. Kita belajar begitu ya, sebelum dari pasal ini, bahwa di dalam kehidupan umat Israel ya, bangsa ini hidup, Tuhan sudah berkenan kepada bangsa ini. Karena apa? Bangsa ini mendapatkan perkenanan Tuhan karena Tuhan itu sendiri. Sehingga Tuhan mengikat perjanjian kepada bangsa ini.
Maka itu tidak mengherankan kalau kita melihat dari seluruh perjanjian lama, bangsa Israel ini adalah bangsa yang selalu aktif hidup bersama Tuhan. Aktif selalu di dalam perjalanan pun mereka, di dalam setiap liku-liku kehidupan mereka, Allah ada bersama dengan mereka. Ya, termasuk salah satunya adalah ketika bangsa Israel sudah dibebaskan dari perbudakan di Mesir, di bawah pemerintahan Firaun. Karena belas kasihan Allah, Allah sudah membebaskan bangsa ini dari perbudakan. Dari perbudakan bangsa Mesir, Israel dibebaskan. Dengan 10 tulah, Allah memakai 10 tulah ini untuk membebaskan Israel dan memukul rata bangsa Mesir. Dan tentunya bangsa Mesir ini adalah bangsa juga yang melawan Tuhan. Ya. Setelah bangsa ini keluar pun, bangsa ini pun juga mendapatkan berbagai macam pergumulan. Berbagai macam perjalanan iman mereka kepada Tuhan. Salah satu contohnya ini. Iya. Kira-kira di dalam nas yang kita baca ini tidak terlepas dari beberapa tokoh yang terlibat. Seperti Saul, seperti Daud, seperti Nabi Samuel. Dan tentunya Samuel ini juga bukan hanya seorang nabi, tetapi ia juga dikatakan di 1 Samuel pasal yang ke-7. Dia adalah seorang hakim. Sama apa yang tertulis juga di dalam kitab Hakim-Hakim. Yang menolong, yang memimpin bangsa Israel. Sebelum ada kepemerintahan, sistem raja. Sebelum ada sistem raja-raja. Hakim-hakim yang memimpin bangsa ini. Ya, Tuhan memakai hakim-hakim. Tetapi pemerintahannya tetap dari Tuhan. Begitu. Ya, kalau kita melihat mundur sedikit begitu ya, kita flashback ke pasal sebelumnya bahwa seperti yang tertulis di 1 Samuel pasal 8 begitu sampai 1 Samuel pasal 9. Di situ digambarkan dengan jelas bahwa bangsa Israel meminta raja. Meminta raja dalam hal apa? Yang wujudnya seperti apa? Meminta raja sama seperti bangsa-bangsa kafir yang di luar sana. Bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Bangsa-bangsa yang menghujat Tuhan. Di mana mereka memiliki raja manusia. Raja mereka adalah manusia begitu. Nah, bangsa Israel di sini hendak memiliki raja yang adalah wujudnya adalah manusia, sama seperti bangsa-bangsa kafir. Padahal Israel sendiri mempunyai raja yang begitu hebat, yang tidak sama dengan bangsa kafir, yaitu apa? Israel mempunyai raja yang sesungguhnya adalah raja dari segala raja, empunya alam semesta ini. Nah, tetapi di dalam kelemahan Israel pun, Israel tidak menangkap sampai ke situ bahwa Allah lah raja mereka. Tapi malah mereka memungkiri kehadiran Allah yang adalah sebagai raja mereka. Sebagai Tuhan mereka. Ya. Ya, maka dari itu dari permintaan bangsa ini meminta raja begitu ya. Samuel sedih begitu. Sedih karena apa? Dikira dari pelayanan Samuel ini apakah pelayanan Samuel ini gagal atau tidak, itulah yang membuat Samuel sedih. Dan sebenarnya yang ditolak bangsa ini bukanlah Samuel, tetapi yang ditolak oleh bangsa Israel ini adalah Allah itu sendiri. Maka dari itu mereka meminta raja manusia. Ya. Sampai selanjutnya Saul menjadi raja begitu ya. Saul menjadi raja. Dan kita melihat dalam kepemerintahan Saul sebagai raja di Israel, kita melihat pelanggaran-pelanggaran yang ia lakukan begitu ya. Memang di sisi lain dia juga melakukan hal-hal yang baik begitu. Hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Yaitu apa? Dia menjadi raja Israel atas kehendak Tuhan begitu. Di mana Tuhan sendiri juga dengan berat hati juga mengabulkan apa yang bangsa ini mau begitu. Supaya bangsa ini belajar dari hal ini. Dari mereka meminta raja manusia. Dari mereka mengingkari Allah, menolak Allah secara halus. Ya. Kita bisa melihat bahwa ya sebelum-sebelumnya dalam kepemerintahan Saul, Israel sempat mengalami kemajuan begitu ya.
di mana bangsa-bangsa kafir dikalahkan. Tetapi inilah yang menjadi salah satu begitu. Kita memperbandingkan nanti dengan Daud begitu. Dan Saul ini juga kita melihat dia bahwa Saul di sini kira-kira kita bisa melihat dua kelemahan Saul. Dia jatuh ke dalam dosa begitu. Dan juga kita nanti akan melihat apakah dia akan bertobat atau tidak, atau dia terus berjuang hidup dalam apa yang Allah mau atau tidak. Yang pertama, mari kita coba perhatikan sejenak begitu ya, mundur sedikit, yang ada di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-13 begitu. Ya. 1 Samuel pasalnya yang ke-13. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-11 di situ. Di situ dikatakan, tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Nah ini poinnya. Ayat yang ke-12. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Nah inilah salah satu pelanggaran yang cukup fatal begitu ya sebagai raja. Yang pertama adalah kesalahan Saul sebagai raja. Yang cukup fatal adalah Saul melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya. Disinilah dia bibit-bibit pemberontakan Saul kepada Tuhan. Ya. Bibit-bibitnya mulai dari sini. Di mana Saul yang adalah raja, pekerjaan dia adalah mengayomi dan memimpin bangsa Israel di dalam hal-hal politis, di dalam hal mengelola sumber daya dan lain-lain. Tetapi malah Saul ini sebagai raja melakukan yang bukan semestinya ia lakukan, yaitu apa? Dia mempersembahkan korban bakaran. Yang padahal korban bakaran ini harus dilakukan, hanya dilakukan oleh siapa? Oleh nabi dan imam. Tetapi malah di sini Saul memberontak. Karena apa? Karena dilematisnya begitu. Karena perasaan dilemanya, karena kekhawatirannya, takutnya ia bahwa bangsa Filistin nanti akan menyerang Israel, supaya Allah itu cepat-cepat menolong Israel begitu ya. Jadi tanpa kehadiran, tanpa menunggu kehadiran Samuel di tempat itu, yaitu di mana? Di Gilgal begitu. Di Gilgal di sini. Saul malah melakukan yang bukan semestinya. Maka dari itu di sini sudah ada bibit-bibit pemberontakan Saul yang berefek ke depannya nanti bagaimana. Selanjutnya yang kedua, kesalahan Saul sebagai raja yaitu apa? Dia melawan perintah Tuhan yang disampaikan oleh Samuel, yaitu apa? Untuk menumpaskan bangsa Amalek, bangsa kafir ini. Di mana bangsa Amalek ini, yang bangsa kafir ini, dulunya pada waktu perjalanan Israel keluar dari Mesir, bangsa Amalek inilah yang menghalang-halangi Israel keluar dari Mesir. Nah, maka dari itu perintah Allah melewati Samuel, bangsa Amalek ini harus ditumpaskan, harus dibantai tanpa ada sisa, baik hartanya, baik orang-orangnya harus ditumpaskan semua. Karena bangsa inilah yang pernah berusaha menggagalkan rencana Allah begitu, yaitu apa? Membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Saya akan bacakan lagi. Kita maju sedikit di 1 Samuel pasalnya yang ke-15. 1 Samuel pasalnya yang ke-15. Di situ dikatakan di ayat yang ketiga. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya, bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Jadi itu semuanya harus ditumpas semua. Tetapi apa respon dari Saul begitu? Ya, dia melakukannya dengan setengah-setengah. Dalam arti, ya dia tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Dia tidak melaksanakan tugasnya dengan sepenuhnya yang sudah diberikan tanggung jawab kepada Raja Saul. Perhatikan di ayatnya yang ke-6. Nah ini.
Tetap di 1 Samuel pasal 15. Berkatalah Saul kepada orang Keni, berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir? Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Ini ayatnya yang ke-8 ya, langsung. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Ya, dan ini juga di ayat 9 di situ dijelaskan bahwa Saul menyisakan kambing domba dan lembu-lembu yang ada di Amalek. Nah, disinilah bibit-bibit dari dua kesalahan inilah yang menjadi bibit-bibit pemberontakan Saul kepada Allah, begitu. Selanjutnya, dengan alasan inilah juga, dengan alasan kemanusiaan begitu ya, karena perasaan dilematis, Saul tidak melakukan yang kedua kalinya, melakukan perintah Allah dengan sepenuhnya. Kita next selanjutnya ke tokoh yang ada di pasalnya yang ke 17 ya, yang ada di pasal 17, yaitu tentang Daud. Kita belajar di sini bahwa Daud ini adalah seorang gembala. Dia adalah orang yang sederhana begitu ya. Dia adalah anak bungsu dari ke-8 saudaranya, di mana 3 saudaranya itu adalah pasukannya Saul. Badannya besar-besar dan juga berpengalaman dalam hal berperang. Tetapi Tuhan memilih Daud sebagai pengganti Saul, sebagai raja. Karena apa? Tuhan mengatakan, karena di dalam hati, bukan karena tubuh, bukan karena fisiknya Daud dipilih, tetapi karena yang ada di dalam hati. Nah, dan kita juga bisa melihat selanjutnya kehidupan Saul, bahwa Saul sampai titik matinya pun dia mati menggenaskan ya. Saking menggenaskannya pun anaknya sendiri pun Yonatan mau dibunuhnya. Karena apa? Dendam kesumatnya kepada Daud, iri hati Saul kepada Daud. Dan inilah yang menjadi puncak pemberontakan Saul kepada Allah. Tidak ada tanda penyesalan, tanpa ada tanda penyesalannya sungguh-sungguh, tanpa ada rasa pertobatannya sungguh-sungguh, tapi dia malah tambah menjadi jadi, hidup di dalam dosa. Kita belajar dari Daud begitu, bahwa Daud di sini ya hidup di dalam penjajahan Filistin kembali, di mana Filistin berjejer menata tentaranya ya untuk kembali menyerang bangsa ini. Ya. Lalu Goliat itulah yang menantang begitu ya. Goliat itulah yang menantang bangsa Israel. Dan perlu diketahui bahwa bangsa kafir seperti Filistin, bangsa Amalek, seperti bangsa Ai dan lain-lain, itu adalah bangsa yang melawan Allah. Kita bisa melihat bahwa indikasinya yang seperti tertulis dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-43, bahwa orang-orang Filistin termasuk Goliat menghujat Daud dengan atas nama ilah-ilah mereka. Maka dari itu tidak mengherankan mengapa Allah membinasakan, Allah menghunus habis, menumpas orang-orang kafir. Karena apa? Karena mereka sendiri adalah pemberontak Allah. Mereka adalah orang-orang yang melawan Allah, orang-orang yang menghujat Allah. Nah, itulah alasan mengapa Allah tampaknya di perjanjian lama itu membabat habis orang-orang kafir atau orang-orang non-Israel pada kebanyakannya. Karena mereka adalah penghujat Allah tanpa ada rasa mau bertobat kepada Allah. Nah, dari sosok Daud ini yang adalah gembala sederhana, Daud adalah anak Isai yang sederhana begitu ya. Daud adalah gembala kambing, gembala domba. Ada 2 sikap yang menarik dari Daud yang harus kita ambil sebagai murid Kristus. Ada 2. Yang pertama, sikap kasih Daud kepada Allah.
sikap kasih Daud kepada Allah. Di mana sikap kasih Daud ini yang diutarakannya kepada Allah, itu diwujudkannya kepada sesamanya manusia, sesama bangsanya sendiri. Maka dari itu tidak mengherankan mengapa Daud turun tangan begitu ya. Daud turun tangan. Daud turun tangan untuk melawan dan menerima tantangan Goliat, orang Filistin ini. Daud menerima tantangan itu dengan keyakinan, dengan penuh iman, dengan kebersandarannya kepada Allah. Dia menerima tantangan tersebut, begitu. Saya akan bacakan di 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemohkan barisan daripada Allah yang hidup? Dia dengan beraninya melawan orang besar ini, Goliat, dengan gagah berani. Bahkan Saul pun sempat ragu ya. Saul sempat ragu akan keberanian dari Daud ini. Di mana Daud yang badannya kecil, tubuhnya kemerah-merahan, berani melawan raksasa ini, orang yang bertubuh besar ini, yaitu Goliat. Ini tidak terlepas dari apa? Ini yang kita pelajari juga, poinnya yang kedua, dari kebersandaran Daud kepada Allah. Tadi yang pertama, karena wujud kasih Daud kepada Allah yang teralirkan kepada sesama manusianya, bangsa Israel. Dan itu juga berlandaskan dia berani melakukan itu karena kebersandarannya kepada Allah, keberimannya dia kepada Allah. Saya akan bacakan di ayatnya yang ke-38. Maaf, di ayat yang ke-37. Saya akan bacakan di ayat yang ke-37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Dengan penuh keyakinan di sini Daud, dengan penuh keyakinannya kepada Allah yang melindunginya, dengan penuh keyakinan bahwa jika dia ketika mengembalakan ternak-ternaknya, ia bisa mengalahkan beruang dan singa, itu karena pertolongan Allah. Tentunya Allah akan menolong Daud ketika ia melawan para penghujat Allah ini, para penentang Israel ini. Allah pasti akan menolongnya. Inilah keyakinan yang ia pegang, imannya yang ia pegang, imannya yang ia teguhkan. Maka dari itu, dalam aksinya kita tahu bahwa Daud menang melawan Goliat. Dan itu bukan karena usaha Daud sehingga Daud bisa menang melawan raksasa ini, tetapi itu karena pertolongan Tuhan. Seperti yang dia katakan kembali di ayat yang ke-47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Karena Tuhanlah yang menolong Israel bisa terbebas dari jajahan Filistin kembali. Dan kita juga bisa melihat di kitab 1 Tawarik, untuk yang kedua kalinya Daud melawan raksasa yang tidak lain adalah saudara dari Goliat itu sendiri, yaitu siapa? Lahmi. Lahmi dan Goliat adalah bersaudara, adalah dua raksasa yang bersaudara, saling bersaudara begitu. Daud menang. Inilah yang kita pelajari begitu ya, dari Daud. Dari imannya kepada Tuhan, dari wujud kasihnya kepada Tuhan yang ia alirkan kepada sesama manusianya, dan ia melakukan itu atas dasar keyakinan, atas dasar imannya kepada Allah. Itulah yang menolongnya. Saudara, kita belajar begitu ya dari Daud ya, sebagai anak-anak Tuhan begitu. Kita singkirkan kelemahan-kelemahan Daud begitu ya. Sebagai manusia yang lemah,
Tetapi kita ambil perjuangannya sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, yaitu apa? Keterpautannya kepada Allah. Meskipun dia pernah jatuh ke dalam dosa, ya, tapi dia mengambil sikap, bertobat, sikap yang ingin hidup kembali, mengejar kekudusan dan berusaha hidup dekat dengan Allah. Ya. Dan inilah sikap yang seharusnya kita ambil sebagai murid Kristus. Ya. Ya, manusia itu lemah. Tetapi di dalam kelemahan bukan berarti kita menikmati kelemahan tersebut. Di dalam keterbatasan bukan berarti kita menikmati keterbatasan tersebut. Sehingga kita jauh dari Allah. Maka dari itu kita belajar dari Daud yang juga sama seperti kita. Dia berjuang untuk mengasihi Allah dan berusaha menyandarkan dirinya kepada Tuhan dalam kehidupan ini. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Di dalam doa puasa kita pada hari ini, mari kita renungkan. Sudah sejauh mana kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah kita masih mengandalkan Tuhan? Masih bersandar kepada Tuhan yang adalah satu-satunya penolong kita. Bukan hanya penolong dalam dunia ini, tetapi Dia juga adalah Allah yang membebaskan kita dari dosa. Sudahkah kita bersandar kepada Allah yang adalah empunya segala sesuatu? Seperti yang diambil, yang dilakukan oleh Daud. Atau kita mengambil sikap seperti Saul, yang dimana Saul penuh dengan dilema, dengan kebersandarannya sebagai manusia. Dia melawan perintah Allah, dia tidak bersandar kepada Allah. Sehingga ia di dalam ketidakbersandarannya dengan Allah, dia tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara-saudara, sebagai anak Tuhan, sampai manakah kita mengandalkan Tuhan? Pengandalan kita kepada Tuhan bukanlah pengandalan yang buta. Bukanlah pengandalan yang bersifat hanya memuaskan emosi saja. Tetapi pengandalan kita kepada Tuhan adalah pengandalan yang sungguh-sungguh kita serahkan. Pengandalan yang kita taruh di bawah kaki Allah. Kita meminta belas kasih Tuhan untuk bisa kita menghadapi segala problema dalam kehidupan ini. Daud pun di dalam kelemahannya berusaha hidup dekat dengan Allah. Karena apa? Kalau kita memperhatikan mazmur-mazmurnya di kitab Mazmur, itu sebenarnya semuanya yang ia lakukan itu tidak terlepas dari apa? Dari perenungan akan firman Tuhan yang Daud renungkan tiap malam, tiap siang. Di mana juga Daud menyimpan janji-janji Allah di dalam hatinya. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-119. Ayatnya yang ke-5 sampai ke-12. Bahwa Daud terus berusaha mencari Allah. Dia menyimpan ketetapan Allah dalam hatinya. Ia rindu mencari jalan Allah. Ia rindu hidup di dalam apa yang Allah mau. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita yang mengaku diri sebagai murid Kristus? Sungguhkah kita sungguh-sungguh bersandar kepada Sang Guru adalah Allah itu sendiri yang sudah menyerahkan nyawanya berkorban untuk kita di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita memiliki pengharapan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang menyelamatkan, yang membebaskan. Sudahkah kita sungguh-sungguh bersandar kepada Dia? Maka dari itu kuncinya untuk kita bisa, bahkan bisa lebih mengambil sikap seperti Daud, berusaha menjadi murid Allah, berusaha menjadi anak Allah, berusaha menjadi hamba Allah yang berusaha mempautkan diri kepada Allah itu sendiri. Itu tidak terlepas dari menyimpan janji Allah dalam hati dengan penuh keyakinan, dengan wujud kasih kepada Allah, di mana Allah itu adalah kasih itu sendiri. Allah itu mengasihi kita
sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita bisa terbebas dari dosa. Dan kita juga bisa mendapatkan janji-janji Allah itu yang kita simpan dalam hati, itu tidak terlepas dari perenungan akan firman Allah. Mari kita sebagai murid Kristus, kita terus menyimpan janji-janji Allah. Kita terus merenungkan firman Tuhan yang menjadi koridor kehidupan kita, sehingga kehidupan kita pun tidak menyimpang dari kehendaknya, sehingga kehidupan kita menjadi pribadi yang dekat kepada Allah. Dampaknya kehidupan yang dekat kepada Allah tentunya akan juga tersalurkan kepada sesama kita manusia, sama seperti Daud. Kiranya Tuhan menolong dalam perenungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk didikan-Mu yang Kau nyatakan kepada kami. Ajarilah kami selalu Tuhan untuk hidup seperti yang Daud ambil, yaitu berusaha hidup memegang janji Allah, hidup berkeyakinan teguh bersandar kepada Allah saja, di mana Daud juga mengasihi Allah dengan segenap hatinya, menyimpan janji-Mu, mencari ketetapan-ketetapan-Mu, menyimpannya dalam hati. Ajarilah kami ya Tuhan, supaya kami pun juga bisa hidup lebih seperti Daud, sama seperti Daud, bahkan bisa lebih dari Daud, mengasihi Tuhan selalu, bersandar kepada Tuhan selalu. Ya Tuhan, ampunilah kami Tuhan ketika kami mengandalkan diri kami sendiri, ketika kami mengandalkan kekuatan kami seperti Saul ya Tuhan, karena perasaan dilemanya. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami Tuhan yang kami panjatkan kepada Tuhan. Biarlah kami melakukan ini sebagai wujud kami mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur kita telah mendengarkan perenungan firman Tuhan yang telah disampaikan. Saat ini kita akan bersama-sama masuk di dalam pokok doa syafaat kita. Pertama, sebelum kita masuk di dalam pokok doa syafaat, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk boleh menaikkan syukur secara pribadi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Kami juga bersyukur pada hari ini setiap kami boleh bersama-sama kembali masuk di dalam persekutuan doa dan puasa. Terima kasih Bapa. Berkatilah sepanjang waktu berdoa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pokok doa yang pertama, mari kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Terkhususnya mari kita berdoa untuk pemerintahan yang ada di Indonesia. Kita juga mendukung doa untuk para petugas kesehatan dan juga petugas keamanan. Dan kita terus berdoa untuk pemulihan Indonesia dari pandemi COVID yang masih meningkat. Mari kita terus berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita serahkan untuk para pemimpin negara ini, setiap daerah, bahkan juga untuk setiap badan kesehatan, tenaga kesehatan, dan juga untuk setiap petugas keamanan yang sedang bertugas mengemban setiap tugas tanggung jawab mereka. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang Maha Pengasih dan Allah yang Maha Pemurah. Pada saat ini kami bersama-sama bersatu hati Tuhan, menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan mengasihi dan memperhatikan bangsa dan negara kami Indonesia. Bersyukur untuk setiap pemerintah yang Tuhan tempatkan, yang Tuhan pilih, untuk boleh memimpin Indonesia, bahkan juga di seluruh daerah, di seluruh tempat di Indonesia.
Berdoa bagi setiap para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, supaya setiap mereka boleh mengerjakan tugas tanggung jawab dengan takut akan Tuhan dan penuh dengan kejujuran. Berikanlah kepada setiap mereka kekuatan, kesehatan, hikmat dan bijaksana yang berasal daripada Tuhan, supaya setiap pemerintah dapat mengerjakan bagiannya dengan ketulusan hati, ketekunan, dan kesungguhan. Saat ini kami juga teringat untuk badan atau petugas kesehatan yang masih terus bekerja di garis depan. Bapa di sorga, tolonglah setiap hamba-hambamu, baik setiap dokter, perawat, bahkan juga setiap petugas medis, dan bahkan juga untuk orang-orang yang memberikan dirinya secara sukarela untuk melayani di dalam bidang kesehatan. Tuhan, jagai setiap mereka, lindungi setiap mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan, supaya di dalam mengerjakan tugas bagian mereka, setiap mereka di dalam pertolongan Tuhan. Teringat juga untuk petugas keamanan yang ada di Indonesia Tuhan, yang pada saat ini ditempatkan untuk bertugas di beberapa tempat di Indonesia. Kami berdoa supaya kiranya Tuhan memberikan pertolongan kepada setiap mereka, sebab tugas yang dilaksanakan adalah tugas yang tidak mudah, tugas yang berbahaya, dengan segala macam tantangan yang ada. Kami berdoa Tuhan jagai dan lindungi setiap aparat keamanan, supaya kiranya setiap mereka juga boleh mengamankan setiap daerah dengan penuh bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kami juga teringat untuk bangsa dan negara kami Tuhan, di mana pada saat ini angka daripada kasus COVID-19 belum mengalami kondusif. Kami berdoa supaya kiranya pemulihan Tuhan, lawatan Tuhan terjadi atas Indonesia. Terima kasih Bapa. Lihatlah setiap kedalaman hati kami dan kerinduan kami untuk Indonesia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari bersama kita terus berdoa untuk penginjilan. Kita terus mendoakan untuk para hamba Tuhan yang bergerak di bidang misi, yang harus menghadapi berbagai tantangan kesulitan di masa-masa ini. Kita tahu bersama pergumulan bukan hanya para hamba Tuhan, tetapi juga pergumulan gereja dan pergumulan umum. Kita terus berdoa menyerahkan untuk para hamba Tuhan di tempat mereka masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan menjagai. Juga mendukung doa untuk lembaga-lembaga misi di Indonesia yang menaungi para hamba Tuhan atau misionaris yang diutus, ditempatkan di berbagai-bagai daerah. Kita juga berdoa untuk gereja-gereja yang bermisi. Kita berdoa untuk setiap pelatihan pemuritan yang dikerjakan oleh gereja-gereja yang bermanfaat untuk mendidik, untuk membekali setiap jemaat dan mempersiapkan jemaat untuk juga boleh mengambil bagian di dalam bermisi. Kita juga berdoa supaya setiap jemaat Tuhan dimanapun berada memiliki hati untuk bermisi. Kita berdoa untuk penginjilan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, saat ini kami juga berdoa, menyerahkan untuk pekerjaan Tuhan, yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Kami mendukung doa untuk para hamba Tuhan dan para misionaris yang sampai hari ini masih mengerjakan tugas tanggung jawab dan panggilan mereka untuk melayani di dalam pekabaran Injil. Bapa, Engkau mengetahui segala tantangan dan kesulitan yang harus dihadapi. Bukan hanya menghadapi masa-masa pandemi, tetapi juga harus menghadapi berbagai macam tradisi, budaya, suku, tempat, bahkan juga berbagai macam hal. Bahkan yang terlebih tantangan-tantangan yaitu melawan roh-roh kegelapan. Kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa menolong para hamba-hamba-Mu ini, memberi kekuatan, perlindungan, penyertaan, sehingga kehadiran setiap misionaris dan para hamba Tuhan di setiap tempat mereka melayani, mereka boleh membawa perubahan, membawa
berkat bagi setiap masyarakat yang dilayani. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk lembaga-lembaga misi yang menaungi para misionaris ini. Kiranya Engkau memperhatikan segala kebutuhan daripada lembaga-lembaga misi ini. Kami percaya Tuhan yang senantiasa mencukupkan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan melawat setiap tempat-tempat misi, lembaga-lembaga misi yang juga mencetak para hamba Tuhan, para misionaris, baik itu dari kalangan hamba Tuhan maupun dari jemaat awam. Biarlah setiap mereka boleh sungguh-sungguh dibekali, sungguh-sungguh diperlengkapi untuk boleh terjun ke dalam area-area di mana mereka harus memberitakan kabar tentang Kristus. Berdoa juga Tuhan untuk setiap gereja-gereja yang bermisi di dalam melaksanakan setiap pendidikan dan pembekalan kepada setiap jemaatnya tentang bagaimana cara kami harus menjadi seorang yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa supaya kiranya Tuhan memberkati setiap gereja-gereja yang ada. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kemudian yang selanjutnya untuk misi, kita berdoa untuk daerah Bangkalan di Madura. Selain kita berdoa untuk daerah Bangkalan di mana mengalami peningkatan kasus COVID-19, kita juga menyerahkan untuk masyarakat yang belum percaya. Kita tahu bahwa ini adalah merupakan salah satu suku yang juga harus didoakan dan harus dijangkau. Kita berdoa untuk orang-orang yang belum percaya, supaya kiranya Injil diberitakan kepada setiap mereka, dan setiap mereka diberikan kelembutan hati untuk boleh mendengar dan menerima kabar Injil. Juga berdoa untuk jemaat Tuhan, orang-orang percaya atau bahkan gereja-gereja, atau bahkan lembaga misi yang berdiri di daerah tersebut, yang tersebar di beberapa tempat di Madura. Kita berdoa supaya kiranya Tuhan yang terus menolong. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami ada dalam kerajaan surga pada saat ini, kami juga menyerahkan untuk Madura, terkhususnya di daerah Bangkalan bersama dengan masyarakatnya. Engkau mengetahui persoalan di daerah tersebut hingga saat ini Tuhan, di mana ada banyak kasus peningkatan COVID-19. Berdoa supaya kiranya Tuhan, masyarakat di sana boleh sungguh-sungguh memperhatikan protokol kesehatan, memperhatikan gaya hidup, dan terlebih juga mentaati setiap peraturan pemerintah yang bukan hanya mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri tetapi juga bagi banyak orang. Kami berdoa supaya kiranya jamahan dan lawatan Tuhan terjadi bagi masyarakat di Bangkalan yang mengalami kasus COVID-19. Kami juga berdoa untuk masyarakat di sana, di Bangkalan bahkan juga di sekitarnya, yang belum menerima kabar Injil, yang belum percaya kepada Tuhan. Kami berdoa supaya kiranya Tuhan memakai para hamba-Mu, orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan, bahkan juga gereja-gereja yang tersebar, untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjangkau orang-orang yang belum percaya sehingga mereka boleh menerima kabar keselamatan. Terima kasih Bapa, menyerahkan Bangkalan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa bagi gereja kita. Kita berdoa untuk kelas katekisasi baptisan kudus yang dilaksanakan hingga hari ini. Berdoa supaya pemuda-pemudi yang mengikuti kelas katekisasi ini boleh sungguh-sungguh memahami akan setiap penyampaian firman Tuhan, bahkan juga boleh sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menerima baptisan kudus. Kemudian kita juga akan berdoa bagi pertumbuhan iman kerohanian jemaat GKKAI Sidoarjo, supaya kiranya setiap jemaat boleh mengalami kembali kerinduan untuk bersekutu, untuk beribadah bersama-sama dengan saudara seiman di dalam Tuhan. Mari bersama kita berdoa untuk dua pokok doa ini. Bapa kami ada dalam kerajaan surga, kami juga menyerahkan untuk gereja kami GKKAI Sidoarjo. Terima kasih untuk pertolongan dan juga pemeliharaan Tuhan atas gerejamu hingga saat ini.
Kami bersyukur untuk setiap anugerah yang boleh kami nikmati bersama dengan gereja-Mu. Berdoa pada saat ini menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan, bahkan juga setiap pelayan Tuhan, aktivis. Kami berdoa supaya kiranya setiap kami sungguh-sungguh mengalami pendewasaan rohani dan iman kerohanian kami semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Menyerahkan juga untuk setiap karyawan GKKAI Sidoarjo, supaya setiap mereka juga tetap di dalam pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Saat ini kami juga teringat untuk kelas katekisasi persiapan baptisan kudus yang diikuti oleh kaum muda dan mudi. Berdoa supaya kiranya di dalam setiap kelas katekisasi, setiap anak-anakmu ini boleh sungguh-sungguh memahami akan firman Tuhan dan boleh dinyatakan siap untuk dinyatakan dewasa di dalam iman. Berdoa untuk kesiapan mereka secara pribadi Tuhan, kiranya Engkau yang terus mendampingi dan menolong. Menyerahkan untuk gereja kami di dalam pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang terakhir kita akan berdoa untuk pokok doa umum. Kita akan mendoakan untuk anak-anak yang berada di panti asuhan, yang mungkin tidak memiliki orang tua, tidak memiliki keluarga yang akan dituju sehingga mereka harus berada di panti asuhan. Berdoa juga untuk para lansia yang ada di panti jompo. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan penghiburan, kekuatan, dan dukungan doa. Kita juga teringat untuk para janda-janda, duda-duda, dan juga terkhususnya anak-anak jalanan dan masyarakat yang disebut marginal atau terpinggirkan. Mereka adalah masyarakat yang membutuhkan perhatian, kasih, dan pertolongan dari setiap kita. Menyerahkan setiap mereka di dalam pertolongan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami ada dalam kerajaan surga, saat ini kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang ada di luar sana. Kami berdoa terkhususnya juga untuk para anak-anak yang berada di panti asuhan, yang mungkin mereka tidak memiliki orang tua atau keluarga yang harus mereka tuju. Berdoa juga untuk para lansia yang dengan berbagai latar belakang harus berada di tempat panti jompo. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang mungkin tidak mengalami hal seperti yang kami rasakan. Untuk mereka yang harus tinggal di jalanan, untuk mereka yang juga mengalami berbagai kesulitan. Bahkan juga berdoa untuk para janda-janda, para duda-duda di luar sana yang mungkin juga merindukan penghiburan dan kasih daripada Tuhan dan sesamanya. Menyerahkan untuk setiap masyarakat di luar sana yang mengalami kesusahan. Bapa di sorga, tolonglah setiap kami untuk kami juga memiliki ketergerakan hati, melayani orang-orang yang haus dan rindu akan kasih Tuhan. Pakailah setiap kami supaya kami mampu menjadi alat-Mu yang melayani setiap orang. Sehingga nama Kristus boleh diberitakan, nama Kristus boleh dibesarkan di setiap kalangan masyarakat. Kami berdoa supaya kiranya Tuhan juga memeliharakan kehidupan setiap mereka, memperhatikan kehidupan setiap mereka yang berkekurangan. Dan bahkan juga pakailah setiap kami untuk kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi setiap mereka yang membutuhkan. Terima kasih Bapak, inilah setiap doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita bersyukur untuk persekutuan doa dan puasa hari ini dapat berjalan dengan baik. Mengingatkan kepada setiap kita untuk terus berdoa, untuk terus berserah, karena di dalamnya kita memperoleh kekuatan dan penghiburan. Kita akan bersama-sama mengakhiri persekutuan doa dan puasa pada hari ini. Sekali lagi saya mengajak kita untuk masuk di dalam doa penutup. Kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan Tuhan dan pimpinan Tuhan di dalam persekutuan kami hari ini. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang mengikuti persekutuan hari ini. Bahkan juga untuk setiap jemaat Tuhan yang belum berkesempatan untuk bergabung. Kiranya Tuhan memperhatikan setiap kehidupan kami. Menyerahkan untuk setiap kami bersama dengan keluarga yang kami kasihi.
supaya kiranya kami semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan kita di dalam Allah Roh Kudus, kiranya memberkati kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.